Apakah di layar kalian sudah muncul yang aku share? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke distribusi peluang. Nah, untuk distribusi peluang itu nanti ada dua macam, distribusi peluang diskret dan distribusi peluang kontinu. Jadi ini nanti yang ada di slide yang bagian pertama itu pembahasannya adalah sampai di sini expected value varian, kemudian bivariate distribution, covariance sama financial portfolio ini. Nah, kemudian yang dua jenis distribusi peluang diskret yaitu binomial dan Poisson itu akan masuk ke slide yang berikutnya di file yang kedua gitu ya. Nah, apa itu distribusi peluang gitu ya. Nah, itu ada diskret, ada kontinu. Nah, ini kita awali dulu dengan pengertian dari random variable. Nah, random variable atau variabel acak. Waktu di awal-awal pertemuan mengenai teori peluang, itu teman-teman sudah mengetahui prinsip keacakan gitu ya, bahwa prinsip acak itu yang akan menentukan bagaimana sebuah peluang itu harus dihitung gitu ya. Karena kalau nggak acak, kalau tidak random berarti kan angkanya sudah ditentukan. Kemudian peluangnya berarti tidak pernah berubah gitu ya. Jadi sudah pasti. Nah, itu berarti non random atau bukan acak. Sementara prinsip keacakan di sini nanti akan menjamin bahwa kejadian yang kejadian sedang kita amati dalam penelitian gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, kejadian yang sedang dihitung peluangnya itu memang terjadi tanpa intervensi. Jadi nggak yang dibuat-buat, misalkan kalau misal melempar dadu gitu ya, dibuat supaya seolah-olah kayak dikocok gitu ya, terus nanti diatur supaya yang muncul angka 6 terus gitu. Misalnya ini dalam permainan ular tangga misalkan, biar menang, biar cepat selesai, biar keluar 6 terus, gimana caranya. Nah, prinsip keacakan itu akan mencegah hal tersebut terjadi, jadi untuk menjamin bahwa peluang yang terjadi itu memang berdasarkan kondisi yang tidak ada intervensinya. Nah, di sini variabel acak itu berarti adalah deskripsi numerik atau angka-angka yang merupakan outcome dari sebuah percobaan. Kalau di lemparan dadu kan berarti ada mata dadunya berupa angka gitu ya. Nah, ini merupakan contoh dari variabel random. Nah, di sini variabel random itu bisa dibedakan menjadi dua, yang dimana nanti perbedaan atau klasifikasi jenis variabel random ini akan menentukan jenis distribusi peluangnya. Nah, yang pertama itu adalah variabel acak diskret sama kontinu gitu ya. Jadi ada dua jenis, ada diskret sama kontinu. Kalau yang diskret itu tuh berarti nanti angka-angka yang muncul itu dia bisa merupakan angka yang terbilang maupun angka yang tak terbatas. Jadi finite atau infinite sequence of value. Jadi untuk untuk variabel acak diskret itu berarti angka berbilang yang bisa terbatas gitu ya, atau tidak terbatas. Kemudian angka diskret ini tuh dari hasil pencacahan gitu. Jadi variabel acak ini akan muncul dari hasil pencacahan, penghitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara kalau yang variabel acak kontinu itu merupakan angka-angka yang berada dalam sebuah interval atau kelompok interval. Jadi nanti untuk membedakannya gitu ya, variabel acak diskret sama variabel acak kontinu itu bedanya apa? Kalau diskret itu merupakan angka-angka hasil penghitungan. Penghitungan itu berarti kayak ada berapa mahasiswa, 1, 2, 3 gitu ya. Sementara kalau yang angka variabel kontinu itu dia merupakan
hasil pengukuran. Nah, kemudian bedanya lagi untuk jenis angkanya, kalau di variabel diskrit yang hasil penghitungan tadi, itu tuh tidak ada bilangan di antara dua angkanya. Jadi misalkan menghitung ya, gampangnya jumlah mahasiswa gitu ya, jumlah mahasiswa yang masuk di hari-hari tertentu. Nah, misalkan yang masuk eh, ada 40, ada 36, 37. Nah, tapi kan misalkan ada 36 mahasiswa sama 37 kan nggak ada di tengah-tengahnya kan. Nggak ada misalkan berapa jumlah mahasiswa yang masuk 36,3 mahasiswa. Kan nggak gitu kan. Nah, ini merupakan variabel acak diskrit. Jadi jumlah mahasiswa yang hadir atau jumlah mahasiswa yang absen di mata kuliah statistik 1. Jadi misalkan di TM1 ada 1 orang, TM2 0, TM3 2. Jadi ketika diurutkan tidak ada angka di antara dua bilangan. Misalkan jumlah mahasiswa yang tidak hadir 1,75 kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi di sini adalah variabel acak diskrit berbilang gitu ya. Sementara kalau yang continuous itu tadi dari hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu apa? Misalkan masukkan kalian kan suka bawa bekal air di tumbler gitu ya. Terus kalian memasukkan air di tumbler misalkan maksimum 500 ml. Nah, ini kalian sedang menghitung kalau diukur dengan menggunakan gelas ukur sebenarnya air yang kalian masukkan ke dalam tumbler itu apakah selalu 500 ml atau tidak. Nah, kemudian setelah diukur kan nanti ada 485,5 mili, 490 mili. Nah, itu merupakan bilangan atau variabel acak kontinus dari hasil pengukuran. Atau tinggi badan. Tinggi badan kan 183,5. Terus 156,3. Jadi ada angka di antara dua bilangan yang berdekatan. Itu memungkinkan untuk variabel yang jenisnya continuous. Gitu ya. Nah, nanti di pertemuan ini itu kita akan membahas dua-duanya. Jadi nanti variabel acak baik diskrit maupun kontinu itu akan bisa dihitung peluangnya. Kemudian peluang-peluang yang terjadi itu akan membentuk yang namanya distribusi. Distribusi itu adalah kayak bentuk-bentuk peluangnya itu seperti apa. Nah, ini misalkan contoh yang tadi aku sebutkan di contoh variabel diskrit ini jumlah ujian yang diperlukan untuk supaya bisa lulus. Jadi misalkan mahasiswa ikut serkom gitu ya, itu di situ CPA examination. Nah, kemudian ini misalkan serkom, kemudian dikasih kesempatan untuk melakukan berkali-kali trial, yang penting lulus gitu ya, sampai lulus. Kalau misalkan sekali lulus, oke, misalkan belum lulus dalam sekali coba, maka bisa nyoba lagi sampai lulus gitu ya. Nah, di sini apa di pencatatannya akan dihitung berapa kali dia bisa lulus. Jadi apa 0, 1, 2, 3 kan misalkan dia ngambil ujian gitu ya, berapa kali ujian? Kan nggak bisa 1,5 kali ujian, nggak bisa kan? Jadi sekali ujian, 2 kali ujian. Ini adalah contoh variabel diskrit. Kemudian ini adalah yang berbilang atau ada batasannya, finite number, terbatas. Jadi angkanya itu misalkan tergantung sama jumlahnya itu bisa ada maksimalnya gitu ya. Terus dari sisi penelitinya itu tahu bahwa oh ini paling banyak jumlah ujiannya itu paling ini kalau di sini berarti 4 gitu ya. Kalau di sini ini adalah jumlah bilangan acak variabel acak
discrete yang berupa bilangan tak terbatas, infinite number. Jadi si peneliti atau si pengamat itu tidak tahu nanti angka terbesarnya itu berapa untuk variabel acak yang sedang diamati. Contohnya, jumlah mobil yang masuk ke gerbang tol. Jadi akan dicatat gitu ya, terus mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember akan dicatat. Nah, nanti angkanya kan bisa bermacam-macam gitu ya. Misalkan pas hari sepi banget, nggak ada yang lewat, 0, kemudian cuma ada 1, terus tiba-tiba misalkan pas jelang lebaran, 2 juta mobil masuk ke gerbang tol tersebut, atau lebih dari 2 juta. Nah, di sini infinite number itu berarti kejadiannya itu si pengamat itu dia tidak tahu gitu atau tidak ada informasi sebelumnya nanti kira-kira batas atasnya itu berapa. Jadi tidak ada finite upper limit, tidak diketahui gitu ya. Jadi nanti bilangannya itu ya sesuai sama hasil pencatatannya aja gitu. Kalau misalkan sedang menghitung mobil ya nanti nilai maksimumnya ya akan sedapatnya gitu ya. Nilai paling tingginya ya nanti akan didapatkan setelah dilakukan pencatatan. Kemudian di sini berarti kalian bisa membedakan ya. Ini ada contoh-contoh misalkan proses quality control gitu ya dari 50 alat yang dikirim ada berapa jumlah yang rusak per pengiriman. Nah, nanti di sini berarti kan kalau misalkan setiap kali kirim 50 ya kan. Kemudian akan dicatat berapa jumlah barang yang rusak. Berarti kan bisa aja barang yang rusak yang dikirim tadi rusak tuh nggak ada, 0 gitu ya. Terus yang paling banyak berapa? Pasti 50 gitu karena sekali kirim dia selalu 50 barang aja. Jadi paling besarnya kan di sini sudah terbatas. Ini merupakan discrete dengan bilangan terbatas. Sementara kalau yang jumlah customer di dalam yang berkunjung ke restoran tertentu, itu kan berarti kan orang makan di restoran itu kan masuk, pesan makanan, duduk, makan, terus nanti keluar lagi, nanti ganti lagi gitu ya. Jadi ada total berapa pengunjung gitu dalam satu hari operasi. Dia jumlahnya nggak hanya terbatas pada jumlah tempat duduk yang ada kan, karena kan dia ada yang makannya cepet, terus makanya mejanya tetap cepet ganti gitu ya. Cepet kosong lagi, bisa masuk lagi dan seterusnya. Jadi di sini dia merupakan bilangan acak discrete tapi yang tidak terbatas. Jumlah paling tingginya itu tidak diketahui oleh pengamat. Kemudian untuk yang dua di bawahnya, yang ini mengisi air ke dalam gelas gitu ya. Ini merupakan variabel kontinu. Kenapa? Karena nanti ada nilainya itu bisa ada di antara dua bilangan. Misalnya 12,1, 11,9 ounce dan seterusnya. Kemudian yang di sini adalah waktu antar kedatangan customer di bank. Jadi yang dihitung itu bukan jumlah orang yang berkunjung ke bank, customer bank, tapi ini adalah waktu antar kedatangan. Jadi misalkan ada satu pelanggan masuk gitu, satu nasabah kalau di bank, satu nasabah masuk. Terus nasabah kedua itu akan muncul dalam berapa menit, itu yang dicatat. Nah, ini kan karena dari hasil pengukuran ini juga merupakan contoh dari variabel kontinu. Nah, ini untuk berarti kita sekarang sudah siap masuk ke distribusi peluang discrete setelah tahu apa itu variabel acak discrete. Untuk kejadian yang mau kita amati gitu ya di dalam penyusunan distribusi peluang discrete. Nah, distribusi peluang discrete itu berarti distribusi peluang yang dinyatakan itu akan menunjukkan bagaimana peluang akan didistribusikan di keseluruhan nilai dari variabel discrete tersebut. Jadi kalau misalkan tadi variabel discrete-nya tadi contohnya jumlah radio atau jumlah alat yang rusak gitu ya.
ada 0 alat, 1 alat, 2 alat. Nah, nanti bagaimana sebaran peluang antara 0 barang yang rusak, antara 1 barang yang rusak, 2 barang yang rusak, dan seterusnya. Itu adalah distribusi peluang diskret. Kemudian caranya gimana? Cara menghitung atau menyusun distribusi peluang diskret itu ada 3, bisa pakai tabel, grafik, atau formula. Nanti ini semua bisa dilakukan, tapi di beberapa kasus itu yang akan paling mudah itu adalah dengan menggunakan formula. Atau nanti ada beberapa juga yang pekerjaannya akan semakin cepat gitu ya, karena sudah disediakan tabel penghitungan. Jadi nanti teman-teman tinggal mencari angka yang berkesesuaian. Mencari apa? Nilai peluangnya. Jadi yang ini masih tentang mencari nilai peluang, tetapi untuk yang namanya distribusi itu berarti kalian akan melihat di antara angka-angka outcome hasil percobaan itu bagaimana sebaran peluang. Tadi pakai table, graph, atau formula. Nah, bagaimana di sini ada 2 tipe gitu ya. Tadi kita akan meng-assign dulu nilai probabilitanya, nilai peluangnya. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan formulasi tadi ya, dengan menggunakan nanti di slide berikutnya akan ditunjukkan. Nah, nanti untuk distribusi peluang diskret itu akan ditunjukkan dengan fungsi peluang. Jadi nanti distribusi peluang diskret itu kalau kita bicara distribusi berarti kita bicara fungsi. Fungsi peluang itu berarti nanti akan dinyatakan dengan F itu adalah fungsinya, F fungsi gitu ya. X itu adalah nilai amatan. Jadi X itu nanti kalau di dalam contoh tadi jumlah barang kiriman yang rusak, ya berarti nanti X sama dengan 0, berarti F0. X sama dengan 1, berarti ada 1 barang yang rusak gitu ya. F1 berarti berapa peluang 1 barang yang rusak dalam pengiriman dan seterusnya. Nah, prinsip dalam penghitungan fungsi peluang ini sudah muncul di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa nilai peluang itu adalah lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Maksudnya nilai peluang itu tidak bisa negatif. Setuju ya? Ini sudah kalian ketahui sebelumnya di pertemuan awal mengenai pembahasan peluang. Kemudian jumlah dari fungsi kejadian keseluruhan itu adalah sama dengan 1. Jadi itu sigma fx itu akan sama dengan 1. X di sini akan menunjukkan hasil amatan kan. Jadi peluang seluruh hasil amatan itu akan sama dengan yang ini merecall kembali. Kemudian 3 cara untuk meng-assign probabilitas. Ini juga kemarin sudah di pertemuan sebelumnya sudah ada cara klasik, subjektif, sama relatif frekuensi metode. Cara klasik, kemudian berarti sama semua. Subjektif metode itu berarti akan berdasarkan cuman expert judge gitu, penilaian dari ahli, sama yang relatif frekuensi metode yang pakai diagram pohon itu. Nah, ini akan dicontohkan bagaimana menyusun distribusi peluang diskret dengan menggunakan tabel ya. Kalian bisa langsung melihat contohnya bahwa di sebuah dealer mobil gitu ya, di sebuah dealer mobil di situ selama 300 hari itu akan dicatat selama 300 hari gitu, terus dicatat ada berapa mobil yang terjual. Kan jualan mobil itu kan nggak kayak jualan kacang gitu ya, yang sedikit-dikit dalam 1 hari aja bisa beli kacang. Kalau mobil ini kan
karena dia jenisnya itu adalah bukan kebutuhan yang primer gitu, terus harganya juga harganya mahal gitu ya dibandingkan dengan bukan kebutuhan pokok gitu. Jadi di sini akan dicatat dalam oleh si dealer itu satu hari itu dia bisa jual berapa mobil kan selama 300 hari. Jadi misalkan dia netnya hari pertama, oh nol, nggak ada yang terjual. Dia tidak berhasil menjual satupun mobil. Terus hari kedua, ini yang terjual satu. Terus hari ketiga, oh tiba-tiba rame, ada 5 mobil yang terjual, dan seterusnya. Nah, terus dikumpulkan dalam 300 hari yang hari-hari yang dia tidak berhasil menjual mobil itu ada berapa? Jadi di sini 54 hari. Gitu ya, saya baca tadanya. Jadi dia tidak berhasil menjual mobil ada 54, dia berhasil menjual mobil satu ada 117 hari. Kemudian maksimal di sini mobil yang terjual dalam satu hari itu ternyata 5, ada 3 hari yang dia berhasil menjual mobil. Nah, jadi nanti kalian bisa mencocokkan tadi kan proses pencatatannya 300 sehingga ketika ditotalkan jumlahnya harus 300. Nah, X tadi kan amatan kan? Nah, jadi nilai X-nya itu adalah jumlah mobil yang terjual. Di penghitung distribusi, sangat penting untuk menentukan X-nya. Yang sedang kita amati itu kejadian yang mana. Kalau kalian tidak berhasil menentukan X-nya dalam permasalahan tersebut, nanti yang dihitung itu akan salah gitu, nggak sesuai yang diamati itu. Misalkan kebalik gitu ya, yang diamati itu barang yang rusak, uh, bukan barang yang baik gitu, bukan barang yang bisa terkirim dengan baik. Nah ini kan berarti X amatannya kan beda kan. Nah jadi di sini penting untuk memahami di dalam kasus-kasus yang sedang dihadapi dalam teori peluang, ini yang sedang kita amati itu apa? Nah, ini adalah jumlah mobil yang terjual. Sehingga fungsi peluangnya adalah Fx. Berarti ini cara bacanya F0 itu sama dengan 0,18. 0,18 dari mana? Dari 54 dibagi 300. Terus ini F1 sama dengan 0,39. Kenapa F1? Karena X-nya sama dengan 1. 0,39 dari mana? 117 dibagi 300. Dan seterusnya. Dan seterusnya ke bawah ya. Ini. Sehingga kalau di total harus sama dengan 1. Sesuai sama sesuai sama ini. Nih, sesuai sama prinsip peluang yang awal. Terus kalau kalian amati, nilai peluangnya kan sudah sesuai sama prinsip yang pertama ya. Lebih besar sama dengan 0 untuk seluruh peluang kejadian. Oke. Nah, sehingga ketika digambarkan bagaimana sebaran peluangnya, itu berarti kalian sedang membuat distribusi peluang untuk jumlah mobil yang terjual di dealer mobil tersebut. Nah, jadi nanti bisa digambarkan dalam sumbu XY gitu ya, bahwa di dalam sumbu XY itu ini sumbu X itu adalah jumlah mobil yang terjual 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus sumbu Y-nya itu adalah nilai peluangnya. Jadi 0 ini kan tadi 0 F0 maksudnya 0,18. Jadi kita buat 0,18. Jadi ini adalah kalau dihubungkan ini bar-barnya ini berarti akan membentuk bentuk yang seperti kurva gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini merupakan distribusi peluang disket dari permasalahan berapa jumlah mobil yang terjual dalam satu hari di sebuah dealer mobil dalam 300 hari. Oke. Nah, jadi di sini ada dalam bentuk grafik sama table gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan formula? Nah, nanti kalian akan mempelajari formula-formula. Jadi nggak perlu menghitung satu-satu seperti ini nih.
Tapi kalau kalian sudah mengetahui jenis distribusinya, nanti langsung dipasang formulanya untuk menentukan nilai peluangnya tadi. Gitu ya. Tetapi berarti di sini biasanya kesulitannya itu adalah untuk menentukan kasus ini itu tuh akan masuk sebagai distribusi apa, jenis distribusi yang mana gitu ya. Karena kalau salah menentukan jenis distribusinya, berarti kan kalian akan mengaplikasikan formula yang berbeda. Jadi hitungannya juga pasti berbeda. Kalau tidak sesuai berarti salah hitung gitu ya. Nah, nanti di statistika 1 yang akan kalian pelajari itu adalah uniform, distribusi binomial, dan distribusi Poisson. Sementara yang hipergeometrik ini enggak, tidak masuk ke dalam materi diskrit, terlalu banyak. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke bagian uniform distribution. Uniform, namanya uniform itu kan berarti apa? Seragam gitu ya. Berarti di sini namanya distribusi seragam itu merupakan distribusi yang paling sederhana, paling mudah, paling simpel di dalam perhitungan distribusi peluang diskrit. Gitu ya. Sebentar. Nah, untuk yang di distribusi namanya nanti mungkin dari namanya teman-teman bisa gunakan untuk membantu merecall karena nanti akan ada beberapa jenis distribusi yang harus kalian ketahui dan apa harus dibedakan secara ini nih masuk ke distribusi mana gitu ya. Nah, yang namanya distribusi uniform seragam ini adalah distribusi yang peluangnya nilainya itu adalah sama untuk seluruh kejadian gitu. Ini kan sebenarnya sudah pernah kalian temui sebelumnya, tapi kalian belum mengenal istilah uniform distribution. Ya kan? Jadi peluang X itu adalah 1/n. N itu adalah jumlah angka dari variabel acak. Jadi semua kejadian itu akan bernilai sama peluangnya gitu ya. Contohnya apa? Ya di itu pelemparan dadu itu kan ada 6 apa jumlah kejadiannya kan kemungkinan angka yang muncul itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya ada 6 kejadian. Nah, berarti F1 berarti X-nya 1 berarti maksudnya adalah peluang muncul mata dadu 1. Berarti 1/n, 1/6. F2. F2 juga 1/6 juga kan? Berarti peluang seluruh kejadian itu adalah sama, yaitu 1/n, yaitu 1/6. Seragam, uniform. Nah, kemudian setelah diketahui nilai peluangnya fx, kemudian yang berikutnya itu adalah kalian akan menghitung di distribusi peluang itu adalah rata-rata sama varian. Ini rata-rata yang akan pengertian rata-rata ya sama seperti pengertian rata-rata pada waktu kalian belajar rata-rata di awal gitu ya, di awal pertemuan statistika 1 itu. Tapi di sini nilai rata-rata kalau di dalam distribusi peluang itu juga dikenal dengan expected value atau nilai yang diharapkan. Jadi nilai yang diharapkan atau rata-rata itu adalah ini ya, simbolnya adalah EX. E itu adalah expected value X sama dengan mu. Kemudian ini merupakan sigma atau penjumlahan dari perkalian X dikali dengan peluangnya. X dikali Fx terus dijumlahkan. Jadi X dikali Fx di total. Itu adalah expected value, nilai yang diharapkan. Jadi kalau di sini bisa dilihat bahwa ini sebenarnya merupakan rata-rata tertimbang, terus ini penimbangnya itu apa? Fx. Gitu. Nah, kemudian ada varian sama standar deviasi. Nah, ini juga sama, simbolnya aja kalau biasanya kan cuman var gitu ya, varian. Sigma kuadrat ini juga sama. Nah, tapi kalau di distribusi peluang tuh ada X-nya. Var X, varian peluang X gitu ya. Kemudian cara mencarinya adalah penjumlahan dari
X dikurang mu kuadrat dikali X. Jadi Fx ini dikali dengan peluangnya. Sementara kalau standar deviasi ya berarti akar dari peluang gitu ya. Akar dari varians. Kan dia merupakan rata-rata jarak gitu ya, jarak rata-rata. Jadi titik-titik peluang tadi, titik-titik peluang yang tadi kita hitung, itu jarak dengan rata-rata peluangnya itu berapa? Itu adalah standar deviasi. Jadi sama standar deviasi itu akan menunjukkan persebaran peluang. Kalau di varian sama standar deviasi kemarin kan sebaran data. Nah, ini ada sebaran peluang. Nah, bagaimana dengan contoh yang tadi di jumlah mobil yang terjual di sebuah dealer mobil, berarti kan kalian sudah punya X dari 0 sampai 5 yang hasil pencatatan tadi. Peluangnya sudah dihitung, Fx, ya kan ini. Nah, ketika menghitung expected value, berarti kalian tinggal mengalihkan saja. X kali Fx. 0 kali 0,18, 1 kali 0,39, dan seterusnya kemudian dijumlah. Ketemunya 1,5. Jadi rata-ratanya atau expected value atau nilai yang diharapkan itu adalah 1,5. Nilai yang diharapkan apa nih maksudnya? Di dalam kasus tadi berarti akan, jadi untuk semua kejadian nanti, expected value itu ya berarti akan menunjukkan nilai yang diharapkan dari kejadian yang diamati. Kalau yang diamati adalah jumlah mobil yang terjual, berarti jumlah mobil yang terjual, jumlah mobil yang diharapkan terjual setiap hari adalah 1,5. Nanti perkara ini kan nggak mungkin kan kejual jual mobil 1,5. Nah ini biasanya nanti akan dibulatkan. Tapi karena kita bicara teori peluang, berarti akan dikeluarkan dulu nilai yang sebenarnya, kemudian nanti di dalam interpretasinya supaya tampak lebih masuk akal mengikuti prosesnya, berarti dibulatkan mengikuti pembulatan seperti biasa. Kemudian untuk yang menghitung varian sama standar deviasi, tadi rumusnya kan berarti X minus mu kuadrat gitu ya, dikali Fx. Berarti kalian akan menghitung X dan mu-nya. Tadi mu-nya kan ini nih. Jadi untuk menghitung varian, kalian harus menghitung expected value-nya dulu. Kamu ini dulu, kemudian nanti akan dikurangkan dengan masing-masing nilai X. Nih, 0 minus 1,5 minus 1,5. Ini ada nilai minusnya nggak masalah, karena nanti akan dikuadratkan. Kemudian setelah dikuadratkan akan dikalikan dengan nilai peluang masing-masing, kemudian dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan di sini, itu adalah varian. Standar deviasinya gimana? Ya tinggal diakarkan. Akar dari 1,25. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Ini nanti untuk penghitungan pakai Excel, tapi nanti kita bisa lewati dulu. Itu yang barusan aku jelaskan adalah jenis distribusi apa? Yang barusan kita bahas, yang barusan aku jelaskan. Discrete. Namanya? Discretability. Uniform. Ya. Jadi nanti yang akan kalian pelajari hari ini itu ada yang diskret ya. Yang diskret itu ada uniform, bivariat, kemudian nanti ada binomial sama Poisson. Itu yang diskret. Kemudian nanti untuk yang kontinu itu ada normal sama standar normal. Nah, berarti kan total ada 6 distribusi kan? 6 distribusi itu kalian akan menghitung nilai peluangnya, kemudian akan menghitung expected value sama varian. Jadi 6 kali 13 kali 3, 18 formula. Nah, ini aku bilang materi hari ini agak lumayan, karena nanti ada 6 distribusi, terus setiap distribusi itu kalian akan menghitung ininya nih, ini akan menghitung, menentukan dulu peluangnya ini dulu, terus akan menghitung expected value, sama menghitung varian. Oke, berarti yang pertama sudah ya, ada
apa tadi? Uniform. Jenis yang pertama uniform. Berarti cara menghitung expected value sama variansnya tadi seperti itu. Nah, yang berikutnya gimana? Yang berikutnya adalah jenis distribusi yang kedua. Distribusi peluang diskret yang kedua, yaitu bivariat. Nah, di sini distribusi bivariat itu akan melibatkan dua variabel acak. Bivariat B-nya itu kan dua, ya kan? B itu artinya dua, berarti ini nanti untuk membantu mengingat bivariat. Berarti ada dua variabel acak. Bivar. Dua variabel. Variabel apa? Variabel acak. Nah, berarti nanti yang kita amati itu ada dua angka gitu. Dalam sekali percobaan itu akan muncul dua angka variabel acak pertama, variabel acak kedua. Nah, tapi tetap prinsip kerandomannya akan terjadi bahwa angka-angka yang keluar tadi tidak ada intervensi alias kemunculannya itu akan terjadi secara acak. Contohnya apa? Kalau tadi di uniform distribusi tadi contohnya yang paling gampang melempar satu buah dadu. Nah, di sini karena ada dua variabel acak berarti yang dilempar ada dua. Jadi yang akan kita amati itu adalah mata dadu pertama, mata dadu yang muncul dari dadu pertama sama mata dadu dari dadu yang kedua. Nah, nanti hubungannya adalah karena di sini ada dua variabel, selain menghitung peluangnya, kita juga biasanya tertarik dengan hubungan antar variabel acaknya tadi. Antara variabel acak pertama sama kedua itu ada hubungannya atau tidak. Masih dengan menggunakan contoh dealer mobil, kalau tadi hanya ada satu dealer mobil saja, nah di sini yang akan dicatat itu ada dua dealer mobil. Jadi di sini komponen kolom sama barisnya itu berbeda. Yang di kiri, ini nih, di kolom paling kiri itu adalah untuk dealer yang pertama, Geneva. Kemudian yang kedua ini adalah Saratoga, misalkan nama dealer mobilnya seperti itu ya. Jadi yang di Genewanya itu adalah 0, 1, 2, 3. Kemudian yang Saratoga itu 0, 1, 2, 3, 4. Masih tentang jumlah mobil yang terjual dalam satu hari dalam 300 hari. Jadi masih di 300 hari pencatatan, tapi yang dicatat itu dari dua dealer yang berbeda. Jadi di dealer pertama nanti akan dicatat hari pertama jual mobil berapa. Di dealer yang kedua juga sama. Hari pertama jual mobil berapa. Hari kedua jual mobil berapa di dealer pertama dan seterusnya, gitu ya. Nah, terus dirangkum. Berarti nanti di sini itu cara bacanya adalah jumlah mobil yang terjual di dealer Geneva 0, Saratoga juga 0 itu ada berapa hari. Jadi diringkas gitu ya. Jadi tabelnya nggak dibuat sendiri-sendiri, tapi ini dibuat jadi satu tabel. Masih bisa dibuat satu tabel karena masih bivariat, jadi cuma dua kan. Jadi variabel yang pertama, variabel acak pertama jumlah mobil yang terjual di Geneva, yang variabel acak kedua berarti jumlah mobil yang terjual di Saratoga. Itu cara bacanya. Kemudian nanti kalau di total berarti tetap ada 300 hari pencatatan gitu ya. Ini kalau yang tadi contoh 00, jadi di Jenewa 0, Saratoga 0, kemudian di Jenewa 1, Saratoga 0, itu ada 21 hari dan seterusnya. Nah, kemudian nanti akan dihitung peluangnya. Nah, cara penghitungan peluangnya berarti sama gitu ya. Ini semua nanti akan dibagi sama 300 kan. 21 bagi 300, 21 per 300, ini ketemunya ini peluangnya. Jadi nanti ketika ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, 0,18, ini 0,39 gitu ya. Atau kalau yang di baris berarti ini, baris ini, nanti ketika di total ini. Nah, nanti ketika di total
Ini harus sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sehingga nanti akan dicatat, misalkan, berarti kan nanti di sini ada berapa variabel acak? Kalau di bivariate distribution? 2, Bu. 2. Nah, berarti di sini akan ada 2 variabel acak, misalkan variabel acak X sama variabel acak Y. Variabel acak itu, variabel acak X itu misalkan untuk yang Jenewa, nanti variabel acak Y itu adalah untuk yang Saratoga. Gitu ya. Nah, yang variabel ini adalah cara untuk menghitung si kita akan menghitung dulu yang expected value sama varian untuk Jenewa dealership untuk yang FX. Berarti nanti kalian akan amati dari FX ini yang Jenewa dealership ya. Jadi untuk merangkum dari sini peluang di Jenewa dealership menjual mobilnya 0. Berarti ini. Ya kan? Peluang Jenewa dealership menjual 1 mobil. Berarti ini, gitu ya. Jadi peluang yang diambil adalah F0, F1, F2, F3. Ini yang dipindah ke sini. Ini FX-nya. Kemudian untuk menghitung expected value, jadi nanti expected value-nya sama di sini, masih sama dengan si uniform, berarti X kali Fx. Untuk si Jenewa dulu ya. X dikali Fx dikali masing-masing, ini sama ini gitu ya, terus dijumlah. Ini adalah expected value. Nah, kemudian X minus mu, jadi X minus ini, gitu ya. X minus expected X atau X minus mu tadi ya, ini. Terus dikuadratkan, gitu ya. Dikuadratkan, kemudian nanti dikalikan sama Fx, ketemunya ini. Jadi ketika ditotal sama dengan var X. Ini untuk yang di Jenewa dealership. Bagaimana dengan yang di Carlo Motor yang di kok di Carlo namanya? Yang si Saratoga namanya tadi ya? Yang ini ya, Saratoganya 012345 itu nanti dia akan dihitung juga bahwa jumlah expected value sama variance. Ini ketemunya seperti ini. Jadi caranya sama, untuk menghitung varians itu berarti X dikali Fx-nya berapa, dicari expected value-nya dulu, terus tiap X-nya akan dikurangkan dengan expected value, terus dikuadratkan, terus dikalikan dengan nilai peluangnya, dijumlahkan varian. Standar deviasi berarti akar dari varians ini, ya. Oke. Nah, kemudian karena di sini ada dua itu ya, ada dua variabel acak gitu ya, ada dua variabel acak, maka yang terjadi adalah ingin melihat berapa atau hubungan antara variabel acak 1 dan variabel acak 2. Jadi antara si Jenewa sama si Saratoga tadi gimana. Nah, itu akan ditunjukkan dengan nilai kovarian. Jadi untuk nilai kovariansnya itu adalah var xy itu sama dengan var x plus y dikurangi var x dikurangi var y. Jadi kalian akan mencari var x sama var y yang dari yang x Jenewa dulu sama Saratoga. Nah, terus sama var x plus y, var gabungan. Untuk yang var gabungan ini Jenewa. Ini kayaknya kepotong satu. Yang kepotong itu sebentar. Yang kepotongnya kayaknya yang Saratoga, yang Y belum ada ya. Ini yang gabungan justru. Tadi aku nggak lihat sampai yang angka 8. Tadi kan tadi untuk yang di Saratoga di sini kan
0 sampai 5 gitu ya. Sementara yang Jenewa itu 0 sampai 3. Berarti yang terbesarnya adalah yang Y-nya malah belum dihitung, tapi berarti nanti untuk menghitung expected value sama variance di Saratoga, itu berarti kalian akan membuat tabel seperti ini, seperti ini. Tapi berarti sini Y gitu ya, Y 0 sampai berapa? Saratoga berarti sampai 5 gitu ya. 0 sampai 5, 0 sampai 5, terus fx-nya berarti untuk yang 0 itu yang ini, 0,18, 0,39, 0,24, 0,14 dan seterusnya. Terus nanti caranya akan dibuat persis seperti ini, jadi nanti 0 sampai 5 peluangnya tadi berapa dikalikan terus didapatkan expected value, terus tiap-tiap X ini nanti akan dikurangkan dengan expected value ini ketemu ini, dikuadratkan, terus dijumlah. Dikali dengan peluangnya dulu di sini, terus dijumlah. Itu untuk yang ini. Sementara untuk yang S ini adalah gabungan gitu ya. Gabungan antara si si mobil si dealer mobil yang pertama sama dealer mobil yang kedua. Jadi nilai-nilainya itu akan ambil dari sini. Si Jenewa 0, si Saratoga 0 gitu ya. Kemudian kalian akan prinsipnya adalah sama, cuman yang didapatkan itu adalah yang dituliskan itu adalah gabungan. Terus nanti berarti di sini yang didapatkan itu adalah nilai S itu maksudnya yang sudah gabungan antara X sama Y tadi ya. Kemudian baru kalian bisa menghitung nilai kovarian. Kemudian dari nilai kovarian yang didapat itu berarti kalian akan melanjutkan dengan korelasi. Korelasi itu berarti akan menunjukkan apakah ada hubungan antara X Y. Hubungan ini adalah biasanya dinyatakan sama hubungannya itu arah hubungan gitu ya. Jadi hubungannya positif atau negatif. Positif negatif itu berarti kalau si dealer yang satu lebih tinggi penjualannya, si Y itu akan lebih tinggi juga atau enggak, berhubungan atau enggak gitu ya. Nah, itu yang dimasukkan adalah nilai dari standar deviasi dari yang ditemukan tadi. Jadi tadi kan ketemu varian gitu ya, tapi yang di sini yang dipakai itu adalah nilai standar deviasi. Jadi standar deviasi dari masing-masing X sama Y, kemudian ini X sama Y, terus yang ini adalah yang akar dari yang si varian S tadi. Nah, sehingga didapatkan korelasi antara variabel X sama variabel Y. Kalau nilai korelasi itu nanti nilainya adalah nanti biasanya akan menunjukkan istilahnya itu. Jadi selain arah yang ini kan berarti positif gitu ya, berarti hubungannya positif kalau X naik, Y-nya juga ikut naik. Itu cara baca arah. Terus selain arah itu juga bisa juga kekuatan hubungannya. Jadi kekuatan hubungan itu maksudnya kalau dia makin, jadi nanti nilai korelasinya itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Untuk korelasi, terus kalau makin dekat 0 berarti lemah. Makin lemah gitu ya. Hubungannya itu lemah. Lemah dalam artian ya antara X sama Y itu sebenarnya tidak saling berhubungan. Tidak ada kaitannya. Tapi kalau dia makin dekat 1, 0,9, 0,8, itu berarti hubungannya erat. Gitu. Jadi ini selain arah juga kekuatan dari hubungan. Nah, ini nanti ada 2 latihan. Yang pertama ada berapa? Oke. Yang pertama
Tabel berikut adalah distribusi probabilitas parsial untuk proyeksi laba perusahaan MRA. Jadi X itu adalah laba dalam $1.000. Ini kalau minus itu berarti rugi, nol berarti nggak untung nggak rugi gitu ya. Kalau positif berarti untung. Ini karena $1.000 berarti nanti sebenarnya bacanya ya $50.000, $100.000 gitu ya. Tapi untuk menyederhanakan nilai X-nya itu akan ditulis angka depannya aja tanpa ribuannya. Nah, kemudian ini nanti kalian akan menghitung yang sudah diketahui dari tabel ini, dari hasil pencatatan kejadian yang dicatat di perusahaan MRA tersebut, kejadian pencatatan keuntungan gitu ya. Yang dicatat itu hanya ada 6 kejadian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kejadian. Minus 100, 0, 50, 100, 150, 100. Ini X-nya. Fx-nya, nilai peluangnya adalah seperti ini. Nah, nanti kalian akan menghitung nilai ini. Berapa nilai F200? Nilai peluang X sama dengan 200. Gitu. Kemudian, berapa peluang MRA yang akan menguntungkan? Ya kan? Kalau untung itu berarti apa? Kalau di atas 0. Ya kan? Kalau 0 kan nggak untung, nggak rugi kan? Berarti kalau untung itu berarti yang X lebih besar dari 0. Berarti nanti kalian akan menjumlahkan Fx yang lebih besar dari 0. Berarti akan menjumlahkan Fx ini, plus ini, plus ini, plus ini. Yang tadi dihitung di nomor A. Terus nomor C, berapa peluang MRA menghasilkan paling sedikit $100.000? Berarti maksudnya selisihnya 100. Paling sedikit itu kan berarti 100 ke atas, 100 dan 100 ke atas gitu ya. Berarti nanti di sini berarti yang mana? Menghitung peluang yang ini plus ini plus ini. Tuh. Nah, kalau yang ini nanti kalian coba dulu, nanti kalian coba dulu. Sambil aku sambil aku absen dulu kali ya. Kalian akan aku kasih waktu kurang lebih 5 menit mungkin 5 menit untuk melihat dan menghitung. Kalau yang nomor 1 ini mudah. 5 menit sambil sekalian aku absen, nanti setelah absen akan kita bahas untuk soal. Gitu ya. Ini aku akan langsung melakukan pemanggilan pengabsenan sambil teman-teman sekarang mengerjakan ini ya. Nomor 1 sama nomor 2.
Abian, Abian Ikbar, ada? Adila, Hadir Ibu. Oke. Aida Nurmala, Hadir, Bu. Ake Dwi, Hadir Bu. Alisa Kiran, Hadir Ibu. Andini Antika, Hadir, Ibu. Anastasia Dinda, Hadir, Ibu. Aulia Putri, Hadir Bu. Bagas Kumara, Hadir Ibu. Barkah Hakim, Hadir Bu. Bunga Suci, apa? Daryl, oh ya, ini tapi masih ada di sini. Oke, Daryl Adam, Ya, Bu. Devina Aulia, Hadir Ibu. Dea Afisah, Bu. Dumarsya Aryani, Dwi Erina, Faika Moktika, Hadir Bu. Jordi Ibnu, Hadir Bu. Jolita Nur, Hadir, Bu. Maulidia Zahra, Muhammad Fatan, Hadir Bu. Muhammad Ilham, Muhammad Adli Dinur, Hadir Bu. Mutiara Hanifah, Hadir Bu. Nadiatul Faisah, Hadir Bu. Naisa Ardi, Hadir, Bu. Najwa Sabrina, Hadir Ibu. Narnia Putri, Hadir, Bu. Nasiwa Faunia, Hadir Bu. Radiani Aura, Hadir Bu. Win Aziza, Hadir Bu. Rafli Andera, Hadir Bu. Roland Mangasi, Hadir Bu. Salma Azahra, Hadir, Bu. Tri Nurvita, Hadir, Bu. Ulfiatus Sa'diah, Hadir, Bu. Zaida Salsa, Hadir Bu. Zalfa Cahaya, Hadir Ibu. Saskia Nepa, Hadir, Bu. Zafira Nur. Hadir, Bu. Oke, berarti yang nggak ada tadi Abian Ikbar, terus Dumarsya, sama Muhammad Ilham. Ya, Ibu, maaf Ibu, saya ada Ibu. Lagi di jalan. ini lagi di jalan. Kalau dipanggil, jawab dong. Gak kedengeran Bu, maaf Ibu. Ya, ini mau kuliah tidak? Ini Dumarsya Kuliah hadir Bu, berarti iya. ya. Tadi Ya, disuruh Mama beli lauk dulu Ibu. Ya, beli lauknya tadi pagi dong. Ini kuliah dulu, Mah, gitu bilang. Berarti Abian sama Muhammad Ilham. Bu, maaf Bu. Maaf ya, Bu. Muhammad Ilham ada, mic-nya nggak bisa. Tapi aku maunya kalau dipanggil jawab. Diusahakan dulu lah mic-nya, diusahakan. Ya, Kalau enggak, aku tetap nggak hitung masuk. Aku nggak pernah absen, baru ini absen kan? So please, do something. Gitu ya, Ilham ya. Nanti gimana kalau misalkan dipanggil terus diminta untuk menjawab soal ini, nggak bisa jawab juga karena nggak ada mic. Assalamualaikum Ibu. Saya Muhammad Ilham Bu.
Tadi di laptop nggak bisa, Bu, mic-nya. Oh, ini Pakai bisa. HP. Oke, gitu. Saya ganti ke HP. Nah, diusahakan. Berarti hadir ya. Iya, Bu. Oke. Berarti cuma Abian Akbar ya yang absen ya. Udah final call, aku save. Oke, berapa yang nomor 1A jawabannya? 0,05, Bu. 1, berapa? 0,05. 0,05. Caranya? Itu kan jumlah peluang tuh harus sama dengan 1. Ya. Kalau saya tinggal saya jumlahin yang data yang udah ada terus dikurang 1. 1 dikurang jumlah peluang X yang lain. Iya. Gitu ya. 0,05. Oke, good. Yang B? Ada yang sudah jawab B? Berapa? Saya 0,7. 0,7 yaitu dari Sebentar saya lihat soalnya. Itu saya jumlahin total peluang dari keuntungannya yang 50.000, 100.000, 150 sama 200.000. Berarti berapa tambah berapa? 0,25 tambah 0,10 tambah 0,05 sama 0,3. Oke. Berarti sama dengan 0,7. Iya. Oke, berarti ini. Oke. Terus yang C? Yang C 0,4. 0,4 dari? Dari kan ini mulai dari yang 100.000, 0,25 ditambah 150.000 itu 0,1, ditambah yang 200.000 tadi 0,05. Oke, berarti totalnya 0,4. 0,4. Ya. Ini yang tadi siapa, Mas Rafli ya? Rafli yang tadi kurang lebih yang nomor 1, yang nomor A itu berarti total seluruh FX, tadi kan di sigma FX harus sama dengan 1 kan? Berarti ini kalau di total sama dengan 1, berarti untuk mencari yang F200 itu 1 kurang, ini semua dijumlahkan gitu ya. Jadi
dijumlahkan kan 0,95 berarti 1 minus 0,95. 0,05. Nah, tadi ada yang belum dijelaskan arti dari angka tadi, arti dari angka peluang ini. Kemarin kan kalau peluang itu dekat sama 0, makin kecil gitu ya, berarti peluangnya kecil. Kalau makin dekat ke 1, berarti peluangnya besar. Nah, di sini bisa terlihat bahwa peluang si perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan $200.000 itu hanya 0,05 gitu ya. Jadi kecil. Nah, kemudian untuk yang B berarti peluang untung. Peluang untung berarti ketika X-nya lebih besar dari 0. Ini berarti Fx lebih besar dari 0. Perhatikan cara penulisan fungsinya. Ini adalah yang diharapkan dari penulisan distribusi. Jadi ketika bicara distribusi, berarti kalian bicara mengenai fungsi peluang, berarti hal yang mau dihitung itu akan dituliskan sebagai Fx apa gitu. Jadi di sini udah bukan dalam bentuk kalimat gitu ya, tapi dalam bentuk matematis seperti ini. Fx lebih besar dari 0. Ini sama dengan lebih besar dari yang X-nya sama dengan 0 kan ini ya 50, 100, 150, 200 tadi kan. Berarti 0,3, 0,25, 0,1 sama 0,0. Kemudian yang keuntungannya lebih besar dari 100, 100 ke atas gitu ya. Berarti 100-nya ikut. Ini berarti Fx lebih besar sama dengan 100. 0,25 plus 0,1 plus 0,0 sama dengan 0,4 gitu ya. Kemudian yang berikutnya, terima kasih Mas Rafli tadi sudah menjawab. Kemudian yang berikutnya nih tentang NBA mencatat beragam statistik untuk setiap tim. 2 dari statistik ini adalah persentase gol lapangan yang dibuat oleh tim dan persentase tembakan 3 angka yang dibuat oleh tim. Jadi ini mau mencatat peluang kalau orang nge-shoot kan ada 2 poin sama 3 poin gitu nggak sih kalau di basket. Terus kalau tembakan 2 poinnya itu peluangnya adalah 0,44, tapi kalau tembakan 3 poinnya itu adalah 0,34. Nah, di sini kalian akan diminta menghitung berapa nilai yang diharapkan dari tembakan 2 angka sama berapa nilai yang diharapkan dari tembakan 3 angka. Jadi, nilai yang diharapkan itu apa? Expected value kan? Berarti kalian akan diminta menghitung expected value dari X yang sama dengan 2 ini sama expected value yang sama dengan 3. Jadi untuk yang kasus yang pertama itu untuk menghitung kalau 2 angka berapa, kalau yang 3 angka berapa. Kemudian nomor C itu melakukan analisisnya gitu ya. Dari hasil expected value yang dihitung sama A sama B, itu tuh di situ terlihat bahwa kenapa si pelatih itu tetap minta tetap minta pemain supaya nyoba shoot yang 3 poin. Kenapa? Sudah ada yang nyoba? Ya. Nah, ini berarti untuk yang A, untuk yang A berarti ini berarti baik yang A sama yang B kalian kan diminta untuk menghitung expected value. Berarti formulasinya sama, expected value berarti kan X kali Fx. Nah, nanti di sini yang kalian perlu jabarkan berarti X-nya dulu itu apa saja. Nah, untuk tembakan 2 angka itu kan berarti istilahnya orang kalau nge-shoot 2 angka kan antara masuk, kalau masuk kan dapat 2 angka. Tapi gagal, misalkan bolanya mantul gitu ya, nggak jadi masuk ke apa sih namanya basket itu tadi? Ke apa sih? Kering basket. Terus kalau misalkan luput berarti kan 0 kan, nggak jadi dapat 2. Nah, berarti X-nya itu hanya ada 0 sama 2. Nah,
tadi dari peluang yang diketahui kalau 2 angka itu adalah 0,44. Total kejadian kan 1. Berarti si 0 dia luput dari 2 angka itu adalah sisanya 1 minus 0,44. Berarti 0,56. Jadi menghitung expected value-nya berarti X kali Fx terus dijumlah. Berarti 0 kali 0,56, 0. 2 kali 0,44, 0,88. Ini dijumlah. Berarti expected value-nya adalah 0,88. Jadi tiap kali dia nge-shoot 2 angka, yang ditujukan harusnya 2 angka, itu nilai yang diharapkan itu 0,88. Nah, bagaimana dengan nilai dari tembakan 3 angka? Ini juga sama. Orang nge-shoot 3 angka dari, itu kan dilihatnya ketahuan dia 2 poin apa 3 poin itu dilihat dari apa sih? Jarak kali ya? Atau ada garis apanya gitu, aku juga nggak gitu di basket. Mungkin kalau sekian meter atau ada garisnya lah, kira-kira kayak gitu ya. Kalau di luar garis, kalau masih di dalam garis itu berarti 2 poin, kalau di luar itu 3 poin. Nah, ketika si orang itu nge-shoot dari jarak 3 poin, berarti kan kalau masuk dapat 3 poin, peluangnya tadi di soal 0,34, tapi bisa juga gagal 0, gitu kan? Kan nggak bisa. Jadi kemungkinannya kan cuma ini, kalau pas dia berdiri di posisi 3 poin, berarti kan cuma ada berhasil dapat 3 poin atau 0 gitu kan. Tapi kan dia nggak bisa yang tiba-tiba berdirinya udah 2 poin, tapi kalau nanti gagal dia dapat 2 poin, kan nggak bisa kan. Jadi cuma ada 0 sama 3. Jadi identifikasi kejadiannya juga sama seperti yang di 2 poin gitu. Nah, ini nanti kalian menghitung expected value-nya juga sama, dikalikan dengan peluangnya. Tadi peluang untuk gagal kan berarti 1 minus 0,34, 0,34-nya dari sini nih. Peluang melakukan tembakan 3 angka. Nah, terus dikalikan, terus dijumlah. Berarti 1,02 expected value-nya, kalau kalian perhatikan antara 2 angka dengan 3 angka, nilainya lebih besar yang 3 angka. Nah, sehingga tadi di nomor C, kenapa si pelatih mengizinkan beberapa pemain tetap nge-shoot 3 angka? Ya karena nilai yang diharapkan lebih tinggi untuk tembakan yang 3 angka dibanding dengan yang 2 angka. Kan kalau di basket semakin kan ada waktunya ya. Jadi kalau dia semakin cepat semakin banyak ngumpulin nilai, berarti kan dia punya kesempatan untuk menang lebih tinggi gitu ya. Jadi makin jauh sama jarak dengan lawannya gitu ya. Kalau dia nge-shoot 3 terus, nah gitu tuh kan gampangnya dia akan lebih cepat menang gitu ya. Jadi itu yang tujuan yang ingin dicapai di C. Terus dengan menganalisis hasil dari expected value dari tembakan 3 angka sama 2 angka. Karena nilai yang diharapkan itu lebih tinggi yang 3 angka. Gitu ya. Oke. Berikutnya berarti kita akan masuk ke tadi berarti ada berapa jenis distribusi yang sudah dipelajari? 2, Bu. Loh. Yang sudah dibahas. Oh, yang sudah dibahas. 2, yaitu Uniform sama uniform sama expected value. Nama distribusinya uniform sama Bivariat. bivariat. Ya Allah. Good. Kalau jenis distribusi ada 2, distribusi peluang diskret sama kontinu. Nah, ini yang tadi si uniform, bivariat itu adalah diskret ya. Yang kita akan melanjutkan lagi 2 lagi yang diskret, baru setelah itu masuk ke yang kontinu gitu ya. Jadi total nanti ada 6 distribusi. Oke. Berarti masuk ke bagian yang slide berikutnya ya, yang di TM, kalau di PDF-nya yang aku share itu masuk ke yang
TM9. Nah, masih ke distribusi peluang diskret, karena nanti ada yang kontinu, makanya aku kasih pemisah ini ya, slide pemisah. Nah, distribusi peluang diskret berikutnya itu adalah binomial. Agak sama nggak sih sama yang tadi? Tadi kan apa? Bivariat gitu ya, bivariat. Nah, sekarang ada binomial. Berarti ada B-nya juga kan? B-nya berarti tadi apa? 2 kan? 2. Nah, nominal kalau tadi kan bivar 2 variabel. Sementara kalau di sini binomial, nominalnya itu adalah hasil atau outcome. Jadi di binomial, di distribusi peluang binomial, itu outcome atau hasil kejadian yang diamati itu hanya terdiri dari 2 kemungkinan. 2 kemungkinan itu biasanya disebutkan sebagai peluang gagal atau sukses. Jadi kayak sukses and failure, cuman 2 itu aja. Ini nanti jangan dibawa ke kehidupan gitu ya. Jadi kalian kan kalau di kehidupan yang sebenarnya kan misalkan kalian mengklasifikasikan manusia cuma jadi 2 gitu. Kalau nggak gagal, sukses. Padahal kan kalau yang sebenarnya kan ada dalam spektrum gitu ya, yang gagal itu seperti apa, yang sukses itu seperti apa, nggak semuanya ada di dalam 2 kutub ini saja. Nah, tapi karena kita masih belajar peluang, kalau ini semua dihitung nih, semua spektrum antara 2 titik peluang sama sukses, gagal sama sukses tadi semua dihitung, nah berarti itu nanti kita akan belajar tentang yang distribusi kontinu. Nah, tapi karena di sini diskret gitu ya, dari hasil berbilang bilangannya, berarti di sini cuma ada 2 jenis, gagal atau sukses. Ya. Nah, peluang sukses itu disimbolkan dengan P, ya kan? Berarti peluangnya sukses itu P. Peluang gagalnya berapa? Kan total peluang 1 kan? Nah, berarti peluang gagalnya adalah 1 minus P. Nah, biasanya yang diamati, jadi sesuatu yang mana yang kejadian mana yang gagal, kejadian mana yang sukses, itu biasanya terkait sama kepentingan peneliti. Tetapi biasanya itu peneliti itu akan fokus sama peluang kesuksesan. Ya dong, biar nanti kalau misalkan bisa dihitung peluang suksesnya, terus bisa dijual ke seminar misalkan, peluang untuk sukses kalau Anda bekerja di usaha ini ada sebesar ini, gitu nggak sih? Nah, jadi di sini orang biasanya lebih fokus sama kejadian sukses. Kemudian jumlah percobaannya adalah, atau percobaan yang dilakukan itu selalu bebas, selalu independen ya, bebas dalam artian bahwa saat kejadian satu sama kejadian yang lain, kan berarti di sini satu kejadian nih, hasilnya gagal atau sukses. Terus diulang lagi, kejadian kedua gagal sukses. Nah, kejadian munculnya sukses di kasus pertama sama kasus kedua itu tidak saling berhubungan, independen. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang tadi aku bilang, biasanya yang menjadi interest itu adalah berapa kali jumlah sukses dalam sekian percobaan. Jadi kan kita melakukan percobaan gitu ya, dilakukan percobaan, setiap kali percobaan cuma ada 2 kemungkinan, gagal atau sukses. Jadi percobaan pertama outcome-nya sukses, percobaan kedua outcome-nya gagal, percobaan ketiga outcome-nya gagal. Nah, nanti yang akan jadi fokus perhatian atau yang mau dihitung itu biasanya adalah berapa kali jumlah kejadian sukses dalam N percobaan. Kalau ini tadi yang barusan aku sebutkan kan ada 3, berarti N-nya adalah 3. Gitu. Terus tadi kan ada sukses, gagal, gagal gitu ya. Berarti nanti peluang terjadinya sukses ini di antara 3 kali percobaan itu berapa. Jadi X kan ketika dibuat distribusi peluang berarti kalian akan membuat fungsi X-nya di sini itu adalah jumlah
kejadian sukses dalam N percobaan. Nah, kemudian untuk menghitung fungsi peluang, jadi nilai peluangnya itu kalian tinggal masukkan ke dalam fungsi ini, ke dalam rumus ya. Ingat tadi N apa? N adalah jumlah percobaan, X adalah kejadian sukses, P adalah peluang sukses, 1 minus P adalah peluang gagal. Jadi karena di sini cuma ada 2 kejadian, ketika satu peluang sudah diketahui, peluang yang lain pasti bisa dicari karena totalnya selalu 1. Jadi nanti kalian tinggal memasukkan formula ini. Diketahui N-nya berapa, X-nya berapa, P-nya berapa, 1 minus P-nya berapa. Terus nanti dihitung N faktorial per X faktorial kali N minus X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 minus P pangkat N minus X. Ketemu nilai peluang. Jadi Fx-nya sudah sama dengan peluang. Ya kan? Nah, ini jadi ketika dipisah, berarti kan ada 2 bagian nih. Maksudnya 2 bagian itu, bagian yang pertama ini itu nggak ada nilai yang melibatkan peluang, sementara yang di bagian kedua itu melibatkan nilai peluang kejadian. Nah, ini adalah yang pertama itu akan menunjukkan jumlah percobaan yang jumlahnya itu sukses berapa kali dalam N trial, dalam kejadian N, dalam total percobaan N. Jadi jumlah kejadian suksesnya ada berapa kali. Nah, terus di sini yang sebelah kanan itu adalah nilai peluangnya. Itu adalah nilai yang ditunjukkan dari fungsi peluang binomial. Jadi kalau dipecah, itu satu bagian itu menunjukkan jumlah kejadian suksesnya sama jumlah kejadian sukses dari N percobaan. Terus yang sebagian lagi itu adalah menunjukkan peluang dari kejadian sukses dari N percobaan. Nah, contoh ini contoh di toko, di sebuah toko gitu ya, di sebuah toko baju, seorang manajer ingin mengetahui, jadi seorang manajer itu ingin tahu, misalkan ada 3 orang yang masuk ke dalam tokonya, toko bajunya, maka ada berapa orang yang mau beli baju kan? Orang tuh kalau kan suka yang namanya, kalian masih tahu nggak ada window shopping gitu. Jadi kayak orang tuh kadang lihat-lihat doang nggak belanja gitu ya, nggak beli. Jadi masih misalkan bandingin model atau bandingin harga gitu. Jadi dia akan masuk ke toko terus lihat-lihat. Nah ini yang si manajer itu pengen tahu. Nanti kalau ada customer masuk, itu yang beneran beli berapa? Karena dari catatan yang sebelumnya, kalau ada 1 orang yang masuk, itu dia peluang beli itu 0,3. Berarti kan lumayan kecil ya, karena di bawah 0,5 tadi kan. Jadi kayak, ya mungkin orang itu akan cenderung, kan ini 0,3 itu bisa dibilang dari 10 pengunjung, kalau peluangnya 0,3 berarti dari 10 pengunjung yang datang cuma 3 orang yang beli gitu ya, 0,3 itu. Nah, kemudian yang ingin dia hitung ada 3 orang customer masuk. Dari 3 orang itu dia ingin hitung berapa peluang 2 dari 3 pengunjung yang datang akan beli. Karena informasi yang dia punya itu hanya peluang si customer beli 0,3 kan. Tapi ketika ada 3 orang masuk, terus 2 orang, kalau ada 3 orang yang masuk, berapa peluangnya 2 dari 3 orang tadi akan beli. Terus, nah kalau ada 3 orang yang beli, itu berarti Nah, di sini kalau 3 orang masuk, berarti kan
Jadi sukses orang kedua beli kejadian yang pertama, berarti angka 0,063 itu didapatkan dari peluang sukses kali peluang sukses kali peluang gagal. 0,3 dikali 0,3 kali 0,7, 0,63. Kalau yang ini 0,3 kali 0,7 kali 0,3. Sama kan? Berarti semua 0,063. Tuh. Cara yang pertama. Berarti kalau dijumlah, ya berarti 0,063 dikali 3 gitu. Berarti peluang 2 customer dari 3 customer akan beli adalah 0,063 kali 3. Ini jumlah doang nih. Ini jumlah. Berarti 0,189. Itu kalau cara yang biasa didaftar gitu ya. Belum pakai rumus. Nanti harusnya hasilnya sama dengan rumus. Nah, kalau dengan rumus, dengan formula yang ini nih, yang ini, berarti nanti kalian akan definisikan N, X, sama P. 1 minus P berapa? Berarti P-nya 0,3, kemudian N-nya 3, X-nya 2. Jadi dari 3 customer, berapa peluang 2 pengunjung yang beli. Berarti X-nya 2, X yang jadi amatan, gitu ya. Berarti P-nya 0,3, berarti 1 minus P-nya kan 0,7 gitu ya. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan ke dalam formula. Berarti 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 minus 2 faktorial kali 0,3 pangkat 2 kali 0,7 pangkat 1 sama dengan 0,189. Apakah sama dengan penjumlahan ini? Harus sama. Berarti dengan menggunakan formula, kalau mendaftar ini kan berarti semakin banyak kejadian yang didaftar gitu ya. Kalian harus mendaftar semakin panjang angkanya kan. Jadi kayak misalkan ini kan cuma 2 dari 3 pengunjung. Kalau di si manajer itu pengen ngubah hitungannya 3 dari 10 pengunjung. Jadi kan harus dibuat seluruh kombinasi hasil yang mungkin kan, terus dihitung setiap probabilitanya. Berarti semakin panjang tuh. Nah, akan lebih praktis kalau pakai rumus saja. Jadi kalian tinggal ketahui kalau 3 dari 10 pengunjung, berarti X-nya 3, N-nya jadi 10. P-nya tetap 0,3. Ini yang tadi dari, ini kalau yang ini ya, ini. Itu tuh bisa didaftar supaya nggak ada yang terlewat, bisa pakai diagram pohon sama seperti pada waktu kalian belajar awal probabilitas. Nah, terus ngitung ini kan repot nggak? Harus 3 faktorial, 2 faktorial kali 3. Ini kadang kepleset-pleset gitu ya. Terus kalau nilainya besar, kan bilangan faktorial itu kan dikali-kali gitu. Jadi kalau misalkan bilangan yang difaktorialkan besar, maka nilainya juga semakin besar kan. Terus setiap ngitung, jadi harus dihitung satu persatu. Nah, sama statistisi, nilai peluang tadi itu sudah dibuatkan semacam tabel. Jadi di nilai peluang ini nih, nilai peluang yang sedang kalian hitung ini, itu tuh sudah ada di dalam tabel. Jadi nggak perlu ngitung formulanya
cuman nyari ini, cuman nyari N sama X-nya sama P-nya. Terus nanti nggak usah dihitung pakai kalkulator satu gitu, lihat di tabel langsung ketemu nilai peluang. Jadi nanti kalian akan mencari di nilai peluang tadi di tabel distribusi binomi. Karena nanti akan ada banyak tabel distribusi, gitu ya. Nah, nanti bisa dicari, bisa dilihat contohnya. Nanti aku akan lihat di slide-slide berikutnya ada contohnya enggak. Jadi selain dengan menggunakan penghitungan seperti ini, kalian bisa juga mencari di tabel distribusi tabel distribusi binomi. Nah, terus mencari expected value sama varian di distribusi binomial itu memiliki rumusan yang sedikit berbeda. Jadi kalau yang si uniform sama si bivariat tadi kan X kali Fx gitu ya. Nah, di sini rata-rata atau expected value itu adalah N kali P. N jumlah total trial kali P peluang sukses. Terus variansnya itu adalah sigma kuadrat N kali P kali 1 minus point. Sementara standar deviasi ya berarti akar dari N kali P kali 1 minus. Nah, jadi di expected value di sini, kan kalian tahu N-nya 3, P-nya 0,3. Berarti expected value-nya adalah 0,9. Rata-rata orang beli itu adalah 0,9. Terus variansnya adalah tadi N kali P, N 3, P-nya 0,3, 1 minus 0,3, 0,7 ya, 0,6. Itu adalah varians dan ini diakarkan ketemu standar deviasi. Itu adalah distribusi binomial. Jadi yang outcome-nya, yang kejadiannya itu hanya terdiri dari 2 kemungkinan hasil, sukses atau gagal. Bedanya dengan bivariat tadi, kalau bivariat itu akan terdiri dari 2 variabel acak, tapi kemungkinan hasilnya bisa lebih dari 2. Tadi yang di mobil tadi kan X-nya ada 0, 1, 0 mobil, 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, dan seterusnya kan, lebih dari 2. Nah, di distribusi yang keempat itu ada distribusi Poisson. Jadi ini bacanya bukan Poisson ini, Poisson. Jadi distribusi Poisson itu adalah distribusi acak yang perbedaannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Distribusi ini itu tuh akan menghitung atau fokus ke kejadian di mana kejadian itu terletak pada sebuah interval atau periode waktu atau ruang. Kemudian nanti nilainya itu bisa infinite juga gitu ya. Tapi yang di sini dia itu kejadian yang sedang kita amati itu tuh terjadi dalam satu interval waktu, satu periode waktu tertentu, atau itu di situ juga space gitu ya. Tapi biasanya yang banyak relate itu adalah periode waktu dalam satu interval waktu tertentu, tapi jumlah kejadiannya itu bisa tidak berbilang tergantung dari kejadiannya gitu ya. Ini contoh. Jadi jumlah lubang dalam 14 feet ini ukurannya dalam satu dalam misalkan 14 ini kan ukuran kayak meter gitu ya, dalam misalkan kalian di bagian produksi kayu gitu, terus dalam satu lembar kayu yang ukurannya 14 meter let's say, itu ada berapa jumlah lubang. Jadi yang dihitung itu kan hanya dalam satu lembar itu saja, dalam 14 meter lembar-lembaran tadi aja. Atau yang berikutnya, jumlah kendaraan yang masuk ke gerbang tol dalam 1 jam. Jadi di sini jumlah kejadiannya itu, jumlah mobilnya kan bisa berapa aja nih, karena si peneliti kan nggak tahu bisa banyak banget atau justru nggak ada gitu, misalkan lagi libur atau pas lagi jam 3 subuh gitu, belum ada yang lewat. Tapi di sini
Yang menandai bahwa ini merupakan kejadian kosong, itu tuh ada interval waktunya. Jadi bukan kejadian dalam waktu yang panjang, tapi ada waktu batas periodenya. Kemudian misalkan ada berapa banyak telepon aduan yang masuk dalam 1 jam. Misalkan di bagian customer service, terus dia ngitung dalam 1 jam, dari jam 8 sampai jam 9 pagi ini, yang udah nelpon kelayanan itu berapa kali, ada berapa kali telepon masuk. Kan bisa aja jam 8 sampai jam 9 kan, oh masih pagi, nggak ada, hari ini nggak ada. Terus bisa juga 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Ya. Jadi ini penandanya itu ada interval waktu, itu berarti kejadiannya adalah puasa. Ini berarti probabilitasnya akan sama, terus jadi ini untuk memastikan bahwa kejadian itu adalah acak. Nah, fungsi probabilitasnya itu akan dihitung dengan menggunakan formula yang berbeda dengan sebelumnya, berbeda dengan yang binomial. Nah, di sini ini menggunakan fx sama dengan mu pangkat x, e, ini adalah bilangan Euler, e pangkat minus mu dibagi x faktorial. Bilangan Euler itu bisa ada di kalkulator yang saintifik ya, atau kalian memasukkan 2,71828. Ini yang simple, tapi sebenarnya kan ada banyak berapa gitu ya, panjang. Tapi disingkat aja seperti ini sudah cukup. X itu apa? Ya sama, jumlah kejadian yang sedang kita amati dalam satu interval. Terus fx-nya itu adalah peluang kejadiannya. Y-nya itu adalah rata-rata. E-nya konstanta. Jadi mau nggak usah disebutin 2,71, tapi kalau di formula bilangan E itu ya segini. Ini namanya adalah konstanta. Terus contoh, kita langsung ke contoh aja. Nih, contoh arrival at the drive up teller window of a bank. Jadi misalkan sebuah bank itu bikin kayak drive-thru service buat nasabahnya yang pengennya gercep gitu ya. Jadi dia nggak harus turun, nggak harus parkirin mobil, terus turun masuk ke dalam gedung, terus masuk ke milih layanan gitu nggak, tapi langsung dari mobil nanti masuk jadi kayak pesan makanan. Nah, jadi ini drive-thru service. Nah, terus yang akan dicatat jarak antara mobil yang satu dengan yang lain itu ada berapa menit. Nah, di sini diketahui rata-rata jumlah mobil itu adalah rata-rata waktu kedatangan di antara mobil itu adalah 10 menit. Gitu ya. The average number of car arriving at the drive-up teller window of a bank in 15-minute period of time on weekday morning is 10. Oh, yang dicatat mobilnya, sorry. Jadi dalam 15 menit itu ada 10 mobil. Berarti rame dong. Ya kan? Dalam 15 menit itu ada berapa mobil yang datang. Ini merupakan kejadian kosong karena yang diamati itu ada batasan waktu, hanya dalam waktu 15 menit. Berarti 10 ini apa? Di average number. 10 ini apa kalau di formula ini? Rata-rata. Berarti 10 itu adalah mu. Ya kan? Nah, terus berapa peluang ada 5 mobil yang datang dalam 15 menit. Kan diketahui rata-rata jumlah mobil yang datang dalam waktu 15 menit itu dari pencatatan sebelumnya itu ada 10 mobil. Nah, si pengunci itu pengen tahu berapa peluang ada 5 mobil yang datang dalam 15 menit. Berarti 5 ini adalah X-nya. Ya kan? Berarti semua komponen kan udah ada nih. Ya kan? X-nya udah ada, mu-nya udah ada, E-nya sudah diketahui karena sudah konstanta. Berarti tinggal dihitung saja. Jadi peluangnya F5 tinggal masukin ke rumus tadi ya, sama dengan 0,0378. Ini nanti kalau dihitung, ini itu dia menghitung
kalau F-nya 0 nih, kalau X-nya 0 berarti mu 10 X-nya 0 gitu ya, berarti 10 pangkat 0 kali ini minus 0 dan seterusnya. Terus ketika X-nya 1, mana tadi? Ini ketika X-nya 1 berapa, dimasukkan ke rumus yang sama, X-nya 1. Nah, terus disusun akan membentuk yang namanya distribusi Poisson. Nah, untuk min sama variansnya, jadi di sini diketahui min sama variansnya itu sama. Mu sama variansnya sama. Kalau yang tadi kan expected value sama variansnya beda. Karena kalau yang di variat tadi kan mencari varian harus dicari expected value-nya dulu, terus X minus expected value dikuadratkan kali peluang gitu ya untuk mencari varian. Tapi di distribusi Poisson ini, kalau kalian tahu rata-ratanya, maka variansnya juga sudah langsung diketahui. Ya. Nah, jadi varians dari, jadi kan dari soal yang pertama, ini rata-rata jumlah mobil yang datang dalam waktu 15 menit itu 10. Kalau diketahui bahwa variansnya sama dengan mu, berarti varians pada contoh kasus ini itu juga 10. Nggak usah dihitung-hitung lagi. Nah, gampang kan? Oke. Kemudian itu yang discrete, berarti ada uniform, bivariat, terus binomial, sama Poisson. Kemudian untuk yang continuous, itu kita akan lanjutkan ke normal sama standar normal. Nah, distribusi peluang normal itu apa? Distribusi peluang normal, namanya normal gitu ya. Normal itu apa ya? Ya normal. Kenapa namanya normal gitu ya? Kenapa dinamakan normal? Ya karena kejadian sehari-hari itulah yang digambarkan dalam distribusi normal. Makanya distribusi peluang normal ini, distribusi normal itu merupakan distribusi yang sangat penting di dalam statistik karena dia akan menggambarkan sebagian besar kehidupan, sebagian besar data itu ya akan seperti ini, akan normal, gitu ya. Kemudian kejadiannya apa? Contohnya tinggi badan, ujian. Tinggi badan itu maksudnya kan tinggi badan manusia misalkan. Kan ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang kurang tinggi gitu ya. Atau ujian. Meskipun aku belum memeriksa ujiannya, tapi di ujian, misalkan di hasil ujian, kan kayaknya jarang banget gitu ya kalau misalkan ujiannya itu semuanya dapat 100 gitu. Kayaknya nggak mungkin. Jadi pasti ada yang dapat 100 gitu ya, terus ada yang nebak jawabannya salah semua, 0 gitu. Jadi ada nilai yang sangat tinggi, yang dapat 100 kan 1 orang, 2 orang, 3 orang dapat 1 kelas gitu ya. Yang dapat rendah juga sedikit banget gitu. Terus rata-rata yang lain-lain di mana? Ada yang 70 banyak, 80 banyak, 90 beberapa. Jadi seperti itulah kejadian normal itu. Tuh. Terus ini di distribusi peluang normal itu menggunakan rumus ini. Nah, ini rumusnya berarti beda dengan yang Poisson, berbeda dengan yang si binomial. Ini lebih rumit lagi. Rumit nggak? Kalau nggak, aku minta kalian hitung. 1 per sigma dikali akar 2pi dikali E pangkat minus X minus mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Ini kalau pakai kalkulator biasa kalian lupa naruh kurungnya berantakan. Karena di sini ada pangkat, ada bagi, di dalam pangkat juga ada bagi lagi. Nah, jadi di sini untuk menghitung peluang sama seperti yang di fungsi peluang Poisson tadi kan kita juga menghitung fx kan. Di fx tadi yang di Poisson tadi cukup simple, cuman ada mu sama x gitu ya, sama n-nya, mu x sama p aja deh. E-nya kan udah diketahui. Nah, tapi kalau yang di sini tuh selain E itu juga ada pi ya, pi yang sudah kalian ketahui itu pi di lingkaran itu 3,14 dan seterusnya. Ini dihitung seperti ini pakai rumusnya. Nah,
Nanti dicontoh yang berikutnya. Tapi di sini ketika nilai-nilai tadi digambarkan ke dalam grafik itu akan digambarkan sebagai berikut ya. Distribusi peluangnya. Jadi normal maksudnya ini kan jadi nanti nolnya tuh di sini, terus nilai yang tinggi itu ada di kanan, nilai yang rendah di kiri ya. Jadi yang kanan yang nilainya besar itu sedikit, yang kecil juga sedikit. Rata-rata di mana ya? Di sini di tengah-tengah. Jadi ini adalah distribusi yang simetris, bentuknya itu simetris. Kalau yang di normal, simetris berarti ketika kalian bagi dua ini, sisi kanan sama sisi kiri itu akan sama. Jadi kayak dilipat gitu, simetris. Nah, terus di sini standar deviasi itu akan dinyatakan dengan sigma. Jadi sigma itu adalah ketinggiannya, ketinggian kurvanya. Sementara yang ini itu adalah minnya, nilai minnya itu ada di sini. Mu. Nah, the highest point on the normal curve itu adalah pada min. Jadi nilai tertingginya itu adalah nilai minnya. Minnya di sini itu juga sama dengan median, sama dengan mode-nya. Jadi nilai minnya itu ada di sini, ya kan? Nah, ini adalah karakteristik dari distribusi normal. Jadi nilai minnya itu bisa, ini kan sumbu X gitu ya, sumbu X. Berarti nanti tengah-tengahnya itu adalah nilai mu-nya, jadi tergantung dari nilai mu-nya berapa. Kalau 0 ada di sini, minus 8 ada di sini. Ini kalau mu-nya sama dengan 24 dan seterusnya. Jadi bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri sesuai sama nilai mu. Nah, ketinggiannya itu adalah standar deviasi. Jadi lebar ya. Jadi bisa kalau ketinggiannya tadi kan sin mu ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan ketinggiannya itu ditarik semakin tinggi itu kan berarti dia akan semakin apa sih namanya ini? Runcing. Kalau yang ini yang berikutnya yang kuning itu kan dia semakin landai. Jadi di sini semakin kecil nilai standar deviasi dia semakin runcing. Runcing itu berarti nilai-nilainya kan berarti standar deviasi kan mencerminkan persebaran data. Kalau standar deviasinya kecil berarti persebaran datanya kan kecil, datanya sempit gitu. Hanya tersebar di interval nilai yang kecil. Makanya bentuknya runcing. Tapi kalau standar deviasinya makin besar, dia akan makin landai. Nilainya itu makin bervariasi. Nah, jadi ini kalau di sini standar deviasi itu adalah menunjukkan lebar dari kurva. Nah, di dalam distribusi normal itu jadi yang di dalam, kan ini ada kurva nih. Area di dalam kurva itu adalah nilai peluang. Nah, ketika kan total berarti 1, ketika dibagi 2 di sini, tadi kan ketika dibagi 2 dia simetris kan, namanya normal. Jadi ketika dibagi 2 dia simetris, jadi luas yang kanan sama yang kiri kan sama. 1 dibagi 2 kan 0,5 yang kanan, 0,5 yang kiri. Itu adalah areanya, luas areanya itu adalah nilai peluangnya. Nah, kemudian ini cara bacanya bahwa nanti nilainya itu bisa ditunjukkan dengan, ini kalau kalian punya, kalau di tengah-tengah itu adalah mu, terus jarak, kalau misalkan dari mu ditambah 1 kali standar deviasi, terus dikurangi 1 kali standar deviasi, berarti di area ini itu berarti akan menunjukkan ini, bahwa 68,26% dari nilai pada distribusi normal tadi itu akan berada pada nilai ini dan nilai ini. Gitu cara. Nah, kemudian itu yang distribusi normal. Terus yang berikutnya adalah distribusi standar normal. Apa bedanya normal sama standar normal? Nah, di distribusi normal tadi kan ada nilai mu, ada nilai sigma, standar deviasi kan. Ada nilai mu rata-rata sama sigma. Nah, di suatu distribusi normal itu disebut sebagai distribusi standar normal kalau mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasinya 1. Jadi ini barangnya tuh distribusinya tuh masih sama seperti distribusi normal tadi,
Tapi kalau min, mu-nya itu sama dengan 0, dan standar deviasi atau sigmanya sama dengan 1. Karena kan nilai min sama standar deviasi kan nanti bisa dihitung ya kalau yang standar normal. Tapi kalau dia nilainya 0, sigmanya 1 itu berarti membentuk distribusi baru namanya distribusi standar normal. Jadi ada normal standar atau standar normal. Kemudian standar normal ini yang nanti akan dipakai untuk memudahkan penghitungan nilai peluang tadi. Jadi di sini mu-nya kan yang di bawah sini ya. Mu-nya 0, sigmanya 1. Terus nanti kalian akan menghitung nilai Z. Jadi Z itu adalah untuk membedakan nilai distribusi standar normal atau yang normal aja. Jadi yang Z itu adalah untuk menghitung nilai peluang standar normal. Jadi yang akan dilakukan untuk memudahkan penghitungan nilai peluang, itu berarti kalian akan mengubah nilainya ke nilai Z. Jadi nilai Z itu gampangnya adalah jarak jarak antara standar deviasi dengan mu-nya. Standar deviasi X dengan mu. Kan ini ya sama seperti kayak ngukur jarak. Jadi kan titik-titik data itu akan tersebar di sekitar rata-rata, ya kan? Nah, terus kalau kalian hitung, jadi jarak antara satu titik data dengan rata-ratanya, kalian kumpulkan untuk seluruh data, terus kalian cari standar deviasinya, itu adalah nilai Z. Jadi X minus mu per sigma. Jadi ini adalah mencari nilai Z. Kalau sudah tahu nilai Z-nya, kalian akan bisa tahu cara menghitung nilai peluangnya. Kenapa? Karena nanti berarti kalian tidak perlu menghitung dengan menggunakan formula ini nih. Kan tadi ini menghitung nilai peluang X gitu ya. Jadi nanti kalian akan mengkonversi nilai X ini ke nilai Z, ke standar normal, supaya ketika menghitung nilai peluang itu tidak harus pakai rumus yang panjang kayak gini. Tapi tinggal dicari dengan menggunakan tabel distribusi normal, asal nilainya sudah dikonversi ke Z dulu. Konversi Z-nya gimana? Pakai ini. X minus mu per sigma. Nah, jadi berapa nilai peluang Z lebih kecil sama dengan 1,58? Ingat yang di dalam area di bawah kurva itu adalah nilai peluang dan merupakan nilai peluang yang kumulatif. Jadi di sini adalah nilai kalian akan menghitung peluang Z lebih kecil sama dengan 1,58. Jadi kan yang di tengah-tengahnya 0. Berarti kalau mencari nilai Z 1,58 berarti 1,58 itu kan sebelah kanannya 0, ya. Jadi nanti di sini area yang ada di sini yang ditunjukkan dari yang kan lebih kecil dari 1,58 kan berarti yang di area yang kuning nih. Karena kalau yang hijau itu kan berarti lebih besar dari 1,58 kan. Nah, nanti area yang kuning itu adalah nilai peluangnya. Cara nyari peluangnya. Jadi yang di sini nih belum belum nilai peluang gitu ya, tapi nanti nilai peluangnya akan dicari di tabel normal. Nah, caranya adalah jadi kalian pergi ke tabel normal terus kalian cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya tadi berapa? Ini 1,58. Jadi cari nilai Z yang 1,5. Terus kan ada ini 1,58. Nah, kalian cari yang digit pertama dulu, 1,5. Terus 8-nya itu yang kolom. Ini kolom. 0,08 berarti yang ini. Berarti peluangnya adalah 0,9429. Ini sudah merupakan peluang. Ya dong. Kalau 1,58 bukan nilai peluang kenapa? Ya kan peluang, masa peluang lebih dari 1, ya kan? Berarti itu masih merupakan nilai Z. Nah, terus mencari nilai peluangnya berapa? Dengan menggunakan tabel ini. Jadi di sini diketahui
yang area ini kan 0,9429. Sisanya berapa? Kan total 1 kan? Total 1, peluangnya itu 1 kan? Berarti di sini adalah 1 minus 0,9429. Jadi kalau yang sebelah kiri itu adalah Z kurang dari 1,58, berarti kalau yang sebelah kanan peluang Z lebih besar dari 1,58 adalah 0,0571. Contoh, rata-rata harga komputer itu adalah 1.000. Rata-rata. Ini berarti nanti mu gitu ya. Standar deviasinya 150. Ini berarti sigma. Nah, kemudian jadi harga komputer itu rata-ratanya $1.000, standar deviasinya 150. Terus akan dicari distribusi harga komputer. Ya. Nah, yang ditanyakan berapa peluang kalau misalkan dari etalase komputer terus aku ngambil megang satu komputer gitu ya. Harganya itu paling tidak 1.125. Paling tidak itu kan berarti 1.125 ke atas. Ya, ke atas. Berarti ke atas itu lebih besar dari 1.125. Berarti kalau dibuat simbolnya nanti, berarti yang kalian cari sekarang itu adalah X lebih besar sama dengan 1.125. Ini masih X. Berarti X-nya 1.125. Kalian akan mengkonversi nilai ini ke Z dulu. X-nya 1.125 minus mu dibagi standar deviasi 0,83. Kemudian kalian akan mencari nilai 0,83 di table. Kan 0,8 terus 0,03. 0,7967. Itu yang ada di dalam sini maksudnya, itu merupakan nilai kumulatif yang lebih kecil dari 0,83. Berarti Z lebih kecil sama dengan 0,83, ya kan? Tapi kan yang kalian cari itu tuh kan ini kan lebih besar dari 1.125. X lebih besar sama dengan 1.125. Nilainya ini nanti dikonversi ke Z. Berarti kan sekarang sebenarnya nyarinya yang area kanan gitu ya, yang lebih besar. Nah, kalau yang lebih kecilnya adalah 0,83, terus nilai peluangnya tadi berapa? 0,7967. Berarti itu ada sisi kiri gitu ya, sisi kirinya 0,7967. Nah, terus kalau yang sisi kanannya berapa? Berarti 1 dikurangi 0,7967, 0,2073. Jadi ini adalah nilai yang lebih besar dari 1.125 tadi. Kan X-nya yang dicari kan 1.125. Terus nilainya kan dikonversi. Kan tadi X diganti ke Z gitu ya. Jadi ngikutin tanda lebih besar atau lebih kecil. Kalau di sini yang sisi kiri ini adalah lebih kecil, yang sebelah kanannya adalah lebih besar. Berarti nilainya adalah yang lebih besar adalah 0,2033. Jadi peluang. Jadi ketika aku megang komputer gitu ya, peluang bahwa harga komputer itu lebih besar dari lebih besar dari 1.125 itu adalah 0,2033. Gitu ya. Ya, ini karena waktunya sudah habis, nanti untuk contoh yang berikutnya akan aku bahas di pertemuan berikutnya. Ini kayak konversi gitu, tapi mending satu-satu dulu. Jadi nanti kalian akan mengerjakan latihan ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kalian baca di sini ada 6 soal, ya kan? Yang belum perlu kalian kerjakan sekarang adalah yang normal. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk yang normal. Nah, ini kalau dibaca nomor 1 ini